Hello everyone, welcome to my channel Edukasi Baba. Dulu ketika saya masih kuliah, saya berpikir bahwa ketika kita selesai kuliah ataupun ketika kita kuliah adalah jalur yang tepat untuk kita mudah mencari pekerjaan di dunia nyata ataupun di dunia setelah kita tamat sekolah. Ternyata sangat sulit sekali ketika kita selesai kuliah ataupun kita wisuda dari perkuliahan kita. Sama saja kesulitannya ketika kita baru lulus sekolah ataupun ketika kita baru lulus kuliah. Sama-sama sulit dalam mencari pekerjaan karena masih banyak di antara kita atau di antara teman-teman saya yang sampai saat ini mungkin belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan impiannya ya. Bahkan ada yang melenceng dari jurusan perkuliahannya seperti saya. Nah, apakah di antara kamu juga berpikir seperti itu? Ketika kamu kuliah, kamu akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan? Ternyata itu salah ya guys. Nah, untuk itu di video kali ini saya akan membahas mengapa sih orang-orang yang tamat sekolah ataupun tamat kuliah kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Nah, dulu saya berpikir bahwa ketika kita mendapatkan gelar sarjana, maka peluang besar kita untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat besar ataupun sangat banyak. Namun setelah saya masuk di dalam dunia perkuliahan dan bahkan saya selesai terhadap perkuliahan saya, ternyata sangat-sangat masuk akal mengapa kita kesulitan dalam mencari pekerjaan. Contohnya saja, misalnya kamu selesai sekolah ataupun sudah selesai perkuliahan kamu dan kamu mendapatkan gelar sarjana. Apakah kamu tidak melihat berapa banyak orang yang diwisudakan dalam waktu yang sama? Nah, pada angkatan saya saja, saya wisuda tahun 2020 ya. Nah, itu yang diwisudakan itu 1.500 peserta, baik itu S1 ataupun S2. Nah, sebanyak itu pula, taruhlah sekitar 50% dari 1.000 orang itu mencari pekerjaan. Dan juga bukan hanya fakultas ataupun bukan hanya universitas kamu saja yang melakukan wisuda. Banyak juga universitas lain yang juga mengeluarkan mahasiswanya ataupun mewisudakan mahasiswanya. Nah, di sini kamu bersaing dengan para sarjana-sarjana lain untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, kurangnya pengalaman bekerja. Nah, pasti di sini kita semua berpikir bahwa pengalaman organisasi itu penting ya dalam dunia pekerjaan. Namun nyatanya banyak perusahaan-perusahaan yang lebih dominan ataupun lebih cenderung menerima pekerja ketika dia sudah memiliki pekerjaan ataupun sudah memiliki pengalaman dalam dunia kerja. Mengapa? Karena psikologi orang yang sudah pernah bekerja dan juga belum itu sangat jauh berbeda. Nah, ini mengapa kita ataupun orang-orang sarjana baru kesulitan dalam mencari pekerjaan karena biasanya mereka tidak pernah bekerja di tempat perusahaan yang telah diakui negara ataupun tidak. Nah, tidak semua organisasi yang kita ikutin menjamin kita untuk mudah untuk mencari pekerjaan. Nah, bagi teman-teman yang saat ini masih berkuliah, saya sarankan deh kamu bisa bekerja ataupun ikut-ikut orang dalam bekerja sehingga kamu sudah memiliki pengalaman dalam dunia pekerjaan. Apapun pekerjaannya, setidaknya kamu sudah pernah mengalami yang namanya bekerja. Yang ketiga, yaitu kesenjangan keterampilan ataupun skill yang kita miliki di dunia pendidikan perguruan tinggi itu berbeda dengan yang ada di dunia lapangan pekerjaan. Misalnya saja waktu itu jurusan saya yaitu pertanian ya. Nah, kita di fakultas diajarkan hanya menggunakan cangkul misalnya. Ternyata di dunia pekerjaan cangkul itu sudah tidak berarti lagi, melainkan menggunakan traktor ataupun alat berat. Nah, tentu berbeda dong, baik itu perhitungan jam kerjanya ataupun biaya yang dikeluarkan saat bekerja, itu sudah ada perbedaannya di antara dua itu. Nah, di sekolah kita tidak mempraktekkan ataupun melakukan hal yang sama di dalam dunia pekerjaan.
Walaupun ada kegiatan yang namanya magang, tidak semua perusahaan mau memberikan praktek yang sesuai dengan dunia pekerjaan. Mengapa? Karena dunia pekerjaan ataupun perusahaan tidak menanggung ataupun menerima sanksi apabila kita melakukan kesalahan di dalam pekerjaan, dan juga perusahaan itu tidak mau sepenuhnya memberikan ilmu mereka kepada orang luar, bukan karyawan perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya kesenjangan keterampilan di antara perguruan tinggi dengan perusahaan, maka akan membuat kita kesulitan dalam mencari pekerjaan. Yang keempat, yaitu masalah gaji. Nah, ternyata gaji yang ada di perusahaan itu tidak sama dengan apa yang ada di ekspektasi kita. Ketika saya berkuliah dulu, saya berharap ataupun ekspektasi saya ketika saya mendapatkan pekerjaan, gaji saya itu di atas angka 5 juta ya, ataupun bisa dibilang di angka 2 digit misalnya. Nah, ternyata ketika kita menerima pekerjaan ataupun sudah mendapatkan pekerjaan, ekspektasi itu bisa jadi tidak kita dapatkan. Bisa jadi gaji yang kita miliki itu terlalu rendah ataupun tidak sesuai dengan gelar sarjana kita. Nah, tidak sedikit orang-orang yang menolak ketika mereka telah melakukan interview ataupun ketika mereka telah bekerja di dalam perusahaan tersebut. Mereka keluar dari pekerjaan tersebut karena mengetahui gaji yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, inilah yang membuat mengapa banyak gelar-gelar sarjana baru yang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Nah, itu dia alasan mengapa sarjana-sarjana baru ataupun orang-orang yang baru selesai sekolah kesulitan dalam mencari pekerjaan. Nah, untuk solusi dari masalah tersebut kita akan bahas di next videonya. Jika kamu berkenan, kamu bisa subscribe channel ini agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya ataupun dari pembahasannya. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Terima kasih.